Ya, selamat pagi, selamat kopi pagi. Bertemu kembali dengan channel Biru Hitam. Kali ini akan menyajikan tentang preview pertandingan antara Inter Milan dan Sevilla. Teman-teman semua, channel ini dibuat sebagai bahan rujukan informasi seputar sepak bola, preview pertandingan, update transfer, lalu kemudian berbicara sedikit tentang teknik taktik yang disajikan secara sederhana, karena basic pengetahuan saya sebagai penonton sepak bola, penikmat sepak bola, dan sangat suka untuk membicarakan sepak bola. Jadi saya akan sampaikan prediksi pertandingan kali ini pun dengan cara santai. Silahkan kalau suka nanti like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman semua. Baik, di sini kebetulan saya pakai baju Inter Milan karena saya tidak punya baju Sevilla. Bukan berarti saya pendukung Inter Milan pada pertandingan nanti. Saya selalu mendukung tim itu sesuai dengan logik, sesuai dengan logika. Saya bukan fans kardus. Saya menggemari Inter Milan sejak Ronaldo ada, tetapi tidak serta-merta saya fanatik buta dan selalu menyalahkan pemain, menyalahkan pelatih, atau menyalahkan siapapun ketika dalam keadaan tim terpuruk. Saya selalu berdasarkan analisis sehingga akan ketahuan di mana letak kesalahan ketika Inter Milan atau klub favorit saya itu kalah. Maka dari sana akan menjadi ilmu pengetahuan sepak bola. Baik, kita bahas perlahan tentang prediksi pertandingan untuk siapakah gelar Liga Eropa tahun ini, buat Inter Milan atau buat Sevilla. Ayo, kalian teman-teman Interisti atau pendukung Sevilla, ayo mau pilih siapa? Mau pilih sesuai analisis atau memang punya analisis sendiri? Analisis dari pengamat lain juga boleh jadi rujukan untuk menebak-nebak nih seru-seruan siapa pemenang Liga Eropa untuk pertandingan nanti malam. Baik, kita bedah perlahan-lahan. Tahu tidak teman-teman semua, yang namanya final sepak bola itu tidak lagi berbicara pemain, tidak lagi berbicara taktik, dan tidak juga berbicara masalah teknik. Kalau sudah berada di final, sebuah klub ini hanya memerlukan satu, yaitu apa? Mentalitas permainan. Ketika sebuah tim memiliki mentalitas permainan, maka tim itu akan memenangkan pertandingan. Nah, itu catat omongan saya. Mental Inter kah yang paling bagus? Mental Sevilla kah yang bagus? Kita bahas. Inter Milan tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir. Sevilla juga tidak terkalahkan dalam 20 pertandingan terakhir. That's it. Semuanya dalam keadaan bagus. Kemudian pemain-pemain berpengalaman di Inter juga ada, di Sevilla juga ada. Cuman ada nilai plus bagi Inter Milan, mereka baru saja mengamankan tiket runner up Liga Italia dengan hanya selisih 1 poin dari Juventus, kalah paling sedikit. Lalu kemudian bomber mereka nih, Lukaku dan Martinez, menjadi bomber tersubur setelah Adriano Martinez. Lukaku sendiri akan memecahkan rekor Ronaldo, yaitu 34 gol dalam satu musim di debut pertamanya di Inter Milan. Kini hanya terpaut 1 gol saja. Dan ingat, Lukaku tidak pernah berhenti mencetak gol di 9 pertandingan Liga Eropa terakhir, memecahkan rekor dari Alan Shearer. Nah, itu faktor mental. Nah, yang kedua, dalam final itu mental. Yang kedua, faktor keberuntungan. Kenapa keberuntungan masuk? Ya, betul. Mau di final, mau di semifinal, atau di penyisian, keberuntungan itu penting. Bisa saja sebuah tim itu mendapatkan handsball, tendangan bebas, lalu dieksekusi dan masuk. Corner kick, dieksekusi dan masuk. Kita lihat Barcelona lawan Liverpool waktu itu. Kelengahan sedikit, Arnold mengirimkan bola kalau tidak salah, lalu kemudian disundul oleh pemain di kotak penalti dalam keadaan Barcelona lengah. Itu keberuntungan. Itu di luar teknik, itu di luar taktik. Semuanya itu adalah mentalitas pemain, kecerdasan pemain, dan laki. Bisa saja kan si umpan tendangan sudut itu tidak akurat,
berarti tidak beruntung. Padahal momennya bagus. Jadi faktor laki dan keberuntungan ini bisa berada di Sevilla, bisa berada di Inter, kita tidak tahu untuk itu. Jadi mental berimbang, faktor keberuntungan juga kita tidak tahu. Nah, sekarang kita berbicara yang ketiga nih. Apa yang ketiga? Sektor penjaga gawang. Kita tidak akan membahas penyerang lagi, kita tidak akan membahas back lagi. Kalau mereka sudah ke final, berarti mereka memiliki itu. Lalu apa hubungannya dengan penjaga gawang? Ya, penjaga gawang kalau di final selalu menjadi titik sentral pertahanan. Bisa menentukan di adu penalti, bisa menentukan di momen-momen sulit. Misal scrimmage dan lain-lain. Pernah terjadi Liverpool lawan Real Madrid, betapa hebatnya blunder yang dilakukan oleh Karius waktu itu. Dan murni Liverpool kalah karena kiper. Banyak lagi kejadian-kejadian di final yang kiper jatuh mentalnya. Di sini Inter Milan memiliki sosok kapten tim yang sangat luar biasa, Samir Handanovic. Inilah yang menjadi modal terbesar Inter sebenarnya, itu Samir Handanovic. Sadar atau tidak, kadang para pengamat melupakan keberadaan penjaga gawang, tapi saya mengunggulkan Inter Milan untuk memenangkan pertandingan karena ada Samir Handanovic. Dia pemain berpengalaman, tapi bukan berarti tidak mungkin membuat blunder. Bisa saja membuat blunder, tapi at least paling tidak Handanovic sudah memiliki mental yang kuat, usia yang sudah sangat dewasa, kapten tim juga, dia yang akan menjadi pemimpin untuk Inter Milan di final Liga Champions nanti. Itu. Jadi, siapa yang akan menang? Memiliki faktor keberuntungan, mentalitas yang bagus, penjaga gawang yang bagus. Dan saya pilih penjaga gawang yang bagus itu menurut saya ada di Inter Milan untuk pertandingan nanti. Bukan berarti kiper Sevilla tidak bagus, tetapi kalau dibandingkan kedua kiper ini dan jabatan ada kapten itu berada di kiper, saya rasa Samir Handanovic yang akan menjadi penentu kemenangan. Selain tentunya para striker, para back, dan para gelandang, Inter Milan akan menang dengan skor yang tipis atau bahkan terjadi perpanjangan waktu dan adu penalti, dan disinilah Samir Handanovic akan membuktikan diri sebagai kiper sekaligus kapten tim setelah kiper-kiper hebat Inter Milan sebelumnya seperti ada Walter Zenga, ada Toldo, ada Julio Cesar. Kita lihat betapa hebatnya Julio Cesar di bawah Mister Gawang saat menjuarai Liga Champions lawan Bayern Munchen. Apakah sorot mata kita hanya kepada Milito dan Sneijder? Lihat Julio Cesar begitu luar biasa. Dari sejak semifinal, dia yang memainkan peranan terpenting dalam tim pada saat Inter Milan berada dalam tekanan lawan-lawannya. Apalagi waktu itu Jose Mourinho memakai pola pertandingan dengan bertahan. Jadi kesimpulannya di pagi hari ini, yuk kita tonton pertandingan Inter Milan lawan Sevilla, berdoa yang terbaik untuk tim kebanggaan. Dan saya mendukung Inter Milan skor tipis, dan Handanovic akan menjadi elemen terpenting dalam final nanti. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di preview pertandingan dan review pertandingan selanjutnya. Subscribe teman-teman, jangan lupa bahagia dan stay tune di channel ini. Nyalakan lonceng. Terima kasih.